Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Shirobako The Movie. Adalah garapan sutradara Tsutomu Mizushima yang diproduksi oleh PA Works dan film ini dirilis pada tahun 2020. Shirobako Movie yang berdurasi sekitar 2 jam ini menceritakan kisah tentang seorang gadis bernama Aoi Miyamori yang bekerja di sebuah studio animasi bernama Musashino Animation atau disebut Musani sebagai departemen produksi. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Dan juga disarankan bagi teman-teman untuk menonton series sebelumnya yaitu season 1 karena movie ini adalah lanjutan dari serial sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di awal cerita terdapat 2 boneka yang mengisahkan rekapan episode Shirobako series sebelumnya. Kemudian, masuk ke dalam cerita utamanya, yang mengisahkan tentang Aoi yang dibangunkan oleh temannya untuk menonton episode Third Aerial Girls Squad 2, yang merupakan produksi studio mereka. Miyamori pun pergi ke ruangan rapat dan disambut oleh teman-teman studionya. Sayangnya, itu hanyalah khayalan dan terlihat hanya ada 5 orang di sana. Mereka melihat hasil produksi mereka yang terlihat ampas. Ini dikarenakan perubahan scene oleh direktur mereka. Untuk mencairkan suasana yang suram, mereka mengobrol tentang para direktur dari studio lain dan kesuksesannya. Cerita beralih ke teman-teman Miyamori, di antaranya Emma Yasuhara yang tinggal dengan juniornya setelah berhenti dari studio Musani. Misatodo yang mengurus para juniornya yang bermasalah di tempat kerja, dan Midori Ima yang dikritik oleh atasannya tentang skenario cerita yang dibuatnya. Keesokan malamnya, mereka berlima, Aoi Miyamori, Emma Yasuhara, Misatodo, Midori Imai, dan Shizuka Sakaki saling bertemu di suatu kedai, tempat Shizuka kerja sambilan. Sembari meminum bir, mereka saling curhat tentang tempat kerja mereka. Saat mereka asik curhat, pemilik kedai menyalakan TV, dan terlihat Shizuka menjadi wartawan dan mewawancarai artis cilik. Shizuka terlihat tersipu malu karena itu. Saat mereka keluar dari kedai tersebut, mereka berlima melihat kapal 7 Dewi Keberuntungan yang tampak suram. Di perjalanan pulangnya, Aoi ditelepon oleh seorang produser dari perusahaan Western Entertainment yang bernama Gotaro Katsuragi. Produser tersebut menelepon karena dia sudah gelisah dengan masalah yang dialami dan ingin bunuh diri, tetapi ditenangkan oleh Aoi. Besoknya, Aoi memulai rapat pagi seperti biasa, tetapi tampak tidak banyak orang yang ada di studio itu lagi. Tak lama kemudian, Sun Watanabe yang sekarang menjabat menjadi pimpinan studio mengajak Aoi untuk pergi ke suatu toko kue milik Honda Yotaka. For your information, Honda adalah mantan staf di studio Musani. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton season 1-nya. Kembali ke pembahasan, dari pembicaraan antara Aoi dan Sun, terungkap bahwa alasan staf produksi yang berhenti adalah karena insiden Time Hippopotamus. Dan alasan Sun mengajak Aoi sebenarnya adalah membahas rencana untuk membuat animasi teaser yang berjudul Shiva. Aoi melakukan perjalanan dan teringat tentang insiden Time Hippopotamus. Saat itu, pimpinan studio sebelumnya yang bernama Masato Marukawa menyuruh semua staf untuk menghentikan produksi animasinya. Aoi sampai ke kedai milik Masato yang sekarang beralih usaha menjadi penjual kare. Setelah memesan kare dan memakannya, Aoi menangis karena mengingat saat dia bersama para staf makan kare bersama. Kemudian, teringat kembali dengan insiden itu di mana Masato menyuruh menghentikan produksi animasi. Ini dikarenakan perusahaan bernama Trap tidak bisa lagi menyediakan dana, dan akhirnya semua siaran dan produksi dibatalkan, dan para staf banyak yang berhenti. Besoknya, Aoi, Sun, dan Gotaro mengadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut tentang produksi Shiva. Gotaro pun mengisahkan bahwa awalnya dia ingin Shiva dikerjakan oleh studio bernama GPU. Tetapi, studio GPU sengaja memperlambat produksi dan meminta dana lebih. Hal itulah yang membuat Gotaro ingin bunuh diri di awal. Gotaro kemudian menanyakan apakah Musani bisa mengambil alih produksinya. Aoi pun setuju. Lalu Gotaro mengenalkan Kai Demiai yang bekerja sebagai asisten produksi. Esoknya, Sun mengumumkan kepada semua staf tentang produksi Shiva. Semuanya terkejut
Lalu Aoi pergi untuk membujuk Seiichi Kinoshita agar ia menjadi direktur produksi Shiva. Awalnya ia menolak, tetapi pada akhirnya ia menerima tugas tersebut dengan syarat Shimaji Maitake, seorang penulis skenario, harus ikut dalam produksi tersebut. Shimaji setuju untuk ikut, kemudian Aoi mengajak para staf terdahulu yang pernah bekerja di Musani untuk turut berpartisipasi dalam produksi Shiva. Mulai dari para animator seperti Yumi Iguchi dan Rinko Ogasawara. Esoknya, mereka memulai rapat pertama produksi Shiva. Lalu, cerita berpindah lagi ke Ryosuke Endo, mantan animator Musani yang sedang dibujuk oleh teman animatornya, Misato Segawa, untuk berpartisipasi dalam produksi Shiva. Namun hal itu ditolak olehnya. Yuichiro Shimoyanagi, seorang animator 3D CGI, juga mengajak Ryosuke tetapi tetap ditolak olehnya. Sampai akhirnya, istri Ryosuke yang bernama Mayumi menasehatinya dan menyarankannya agar ikut produksi tersebut. Pada akhirnya ia ikut. Selain itu, Tsubaki Ando, mantan staf studio Musani, juga ikut membantu. Dan Emma ditunjuk untuk menjadi animator utama produksi Shiva. Akhirnya produksi dimulai. Para staf bekerja keras mulai dari penggambaran, pewarnaan, pembuatan latar belakang, suara latar, dan lain-lain. Beralih ke Shizuka yang mengikuti audisi untuk animasi Shiva, lalu Emma yang kesusahan dalam menentukan visual dasar, dan Misa yang ditunjuk sebagai kepala animator. Produksi berjalan dengan cukup lancar, tetapi dengan sedikit beberapa kendala karena waktu tenggat yang mepet. Aoi juga mengundang Taro, Daisuke, serta Erika Yano untuk ikut membantu. Sementara itu, Seiichi dikurung oleh Aoi agar ia segera menyelesaikan storyboard. Keesokannya, Shizuka berhasil mendapatkan peran yang ia inginkan dan langsung melakukan perekaman suara. Selama produksi film, Gotaro kembali mendatangi studio GPU untuk membatalkan kontrak produksi Shiva. Tetapi mereka malah mengancam akan melaporkan Musani karena telah melanggar hak ciptanya. Kemudian Gotaro melaporkan hal ini kepada Shun dan Aoi. Melihat para staf yang bekerja keras dalam produksi ini, Aoi yang tidak ingin membuat insiden Time Hippotamus lagi, mencoba bernegosiasi ke GPU untuk membatalkan kontrak anime bersama Kaede. Singkat cerita, Aoi berhasil membuat mereka membatalkan kontrak tersebut. Akhirnya, selesai sudah produksi animasi mereka. Cerita diakhiri dengan Aoi, Emma, Misa, Midori, dan Shizuka menonton film produksi mereka dengan saling menunjukkan donat mereka. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir, dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.